Shalom, salam saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini sepanjang hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan membaca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-48 bagian B. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudaraku, orang benar dan saleh adalah orang yang selalu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan selalu memperhatikan perintah dan titah Tuhan. Umat yang demikian merupakan umat kesayangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, selalu ada kebahagiaan bagi orang-orang yang hidupnya saleh. Tetapi sebaliknya, saudara, Tuhan sangat kecewa jikalau anak-anaknya tidak mau dan mampu melakukan kehendak dan perintah Tuhan, yang hanya bisa berteori saja. Dalam hal ini, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudaraku, kekristenan bukan hanya sekedar berseru-seru Tuhan, Tuhan, bukan pula sekedar menjadi pendengar yang pasif, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman, yaitu melakukan setiap perkataan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Namun barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi saudara, ada dua jenis bangunan yang secara fisik kelihatannya sama, namun perbedaan dan kualitasnya baru terlihat apabila terjadi goncangan dari luar atau faktor eksternal. Bangunan yang dasarnya kuat tidak akan goyah walaupun air bah dan banjir melandanya. Berbeda dengan bangunan yang didirikan di atas tanah tanpa pondasi yang kuat. Secepat badai, tofan, dan juga air bah datang, secepat itu pula bangunan itu akan roboh dan tinggal puing-puing. Saudara, saat ini kita harus membangun rumah rohani kita, yaitu membangun iman, membangun ketaatan, membangun ketekunan, kesetiaan, dan sebagainya yang harus berlandaskan pada firman Tuhan yang didirikan di atas dasar batu karang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Perbedaan kualitas bangunan rohani masing-masing orang akan terlihat nyata saat badai persoalan itu datang dan menyerang kita, saudara. Setelah kita memiliki pondasi yang kuat dan kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka selanjutnya kita perlu belajar membangun iman kita dengan di atas pondasi itu. Mengapa kita harus membangun iman kita, saudara? Karena perjalanan hidup orang percaya tidak selamanya mulus, terbebas dari ujian, masalah atau penderitaan. Terkadang ada angin, terkadang ada banjir dan juga badai. Bagaimana cara membangun iman kita? Dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi kita harus menyukai firman seperti yang dilakukan Daud. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dengan mendengar, mempelajari, merenungkan, dan selanjutnya melakukan firman Tuhan setiap hari, kita bukan saja memiliki dasar yang kokoh, namun bangunan rohani kita juga akan kuat, kokoh, tahan, dan tidak tergoyahkan meski ada badai yang menyerang. Saudaraku, semakin kita rindu mengenal dan mendekat Tuhan Yesus, maka kita akan semakin tekun pula untuk merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan.
Saat kita semakin tekun merenungkan dan melakukan firman, serta memiliki respon yang benar dengan membuang segala hal yang kotor dan jahat dari diri kita, maka kita akan mampu mengenal kuasa Tuhan, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Artinya bahwa bila respon kita benar, maka akan ada satu tindakan nyata dalam hidup kita, yaitu kita akan membuang segala sesuatu yang kotor dan meninggalkan kejahatan, lalu menerima firman itu dengan lemah lembut. Oleh karena itu, saudara, mari kita membangun rumah rohani kita di atas dasar yang kokoh dan benar, yaitu firman Tuhan, dengan cara merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Sehingga saat badai taufan datang, kita akan tetap berdiri kokoh dan kuat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, bawa kami untuk memiliki dasar yang kuat. Ajar kami untuk selalu rindu untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu dengan setia, sehingga kami tetap kuat dan kokoh saat badai dan taufan melanda. Bawa kami ya Tuhan mendekat kepadamu, dan bawa kami untuk memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang saat ini mungkin terinfeksi virus COVID-19, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pertolongan-Mu bagi mereka, saudara kami Tuhan, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, permasalahan apapun. Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Berkat-Mu dalam kehidupan mereka, yaitu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Yang berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang saat ini mengalami musibah bencana alam, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Mereka di tempat pengungsian, mari Tuhan yang memberkati, memulihkan hidup mereka, menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi permasalahan yang cukup berat, menghadapi radikalisme, terorisme, korupsi, intoleransi di masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk menghadapi berbagai macam masalah yang ada, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, jadi bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa bagi kerinduan kami Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar surat doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.